Terbongkarnya pabrik uang palsu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengungkapkan fakta baru kasus peredaran uang palsu yang diproduksi di lingkungan kampus ini. Ternyata praktik produksi uang palsu di sana sudah berjalan sejak tahun 2010. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan juga menyebut proses produksi uang palsu tersebut sempat berhenti beberapa tahun, namun kembali beroperasi pada tahun 2022. Pada Oktober 2022, para pelaku membeli mesin cetak asal Cina dari Surabaya seharga 600 juta rupiah. Kemudian produksi uang palsu ini pun kembali dilakukan hingga 2024. Setelah itu pada Juni lalu, para pelaku kemudian melakukan kerjasama dengan sejumlah orang di kampus ini, termasuk Kepala Perpustakaan UIN Makassar, Andi Ibrahim. Kerjasama itu dilakukan untuk mendukung proses produksi dan menawarkan atau mengedarkan uang palsu tersebut ke masyarakat. Sadis tragis ironis, pabrik uang palsu terbesar ada di ruang perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Masa Allah begini amat ya. Pusat peradaban intelektualitas menjadi pusat praktik kriminalitas. Mau jadi apa negeri ini jika kampus Islam di bawah naungan Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Tinggi tetapi menjadi lokasi kejahatan tingkat tinggi? Semoga masih ada harapan baik bagi negeri ini dengan perlahan diperbaiki, dan terus diperbaiki. Buka aja Pak, saya plastik. Yufi, tembus. Itu logonya nice. Ada sedikit tanda air ya. Dia hanya untuk pemeriksaan secara. Saruna yang dibuat di Jalan Sudut 3 dengan di UIN itu sama? Beda ya? Apa bedanya? Yang pertama di Sudut 3 itu cuma melakukan eksperimen dulu untuk mempelajari dari sisi bahan, material yang digunakan untuk mendekati dengan. Kalau di UIN? Kalau di UIN kita tinggal produksinya. Mungkin ada Mbak Tiara yang mau di. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah tersangka kedua yang kami wawancarai hari ini. Perannya memproduksi, betul ya, Pak Saruna ya, memproduksi uang-uang palsu, dan sudah ada barang buktinya juga ya Bang ya di sini. Mungkin Pak Kanit Resmob, di sebelah tersangka ini sudah ada uang palsu yang kemudian ini diproduksi oleh Pak Saruna bersama dengan tersangka lainnya. Ini yang belum dipotong, Pak Saruna. Ya, gantung kayak gini, banyakkan rusak sama warnanya belepotan. Oke, ini berarti yang nggak akan diedarkan ya? Ya, sudah rusak sebab setiap memproduksi ini mungkin sekitar 50-60% itu rusak. Jadi tidak semua kita produksi dengan sesuai dengan ini, karena peralatan kami juga ya masih minim. Kalau yang ini berarti yang sudah kalau ini sudah siap. Sudah siap edar. Oke. Proses bikin sampai ini kan tinggal potong ya seharusnya kalau hasilnya sempurna gitu ya. Sampai pada akhirnya mendapatkan hasil yang seperti ini, berapa kali prosesnya, Pak? Nah, ini sebutuh sekitar 12 kali pekerjaan. 12 kali pekerjaan? Jadi 19 semua ya? Itemnya 19. Ya, karena salah satu saja yang rusak, salah, maka gagal. Dibuang itu ya? Dibuang. Jadi dari 19 itu harus produksi semua. Itu apa aja prosesnya, Pak Saruna? Ya, pertama pencetakan UV. Lalu pencetakan UV di muka itu 3 kali. Tali air dulu. Tali airnya sama benang. Tali airnya sama benang. Itu yang pertama dilakukan dulu. Dengan mesin yang sama ya, Pak Saruna ya? Iya, pakai sablonan. Ini. Setelah itu cetak UV-nya. Udah cetak UV, lalu kita cetak magnetiknya. Apa itu? Ada titik magnetik agar lolos dari mesin itu. Jadi sampai ada 16 tahapan tadi, biasanya satu kali pembuatan, satu kali produksi, ini berapa banyak, Pak Saruna? Kami coba cuma sedikit dulu karena itu butuh proses. Jadi satu hari kita tahap pertama semua dulu. Berapa itu? Sedikit ya, kita satu rim. Satu rim?
1000 lembar, Mbak. 1000 lembar 100 ribuan itu ya? Iya. Oke. Kalau dirupiahkan, Iya. bisa dirupiahkan gitu ya, berapa banyak? Ya sekitar kalau 200-an satu rim sekitar 100 sekali produksi. 100 juta? Iya, 100 juta. Dan yang untuk memproduksi seperti ini, berapa orang yang terlibat dalam mesin itu, Pak? Saya sendiri dengan Nambo, berdua. Kalau Pak Ibrahim? Dan dia hanya mengkoordinatorkan tempat, situasi. Oke. Itu ruangannya di dalam perpustakaan kan, Pak? Ya, di dalam ruang perpustakaan lantai bawah, dekat sudut. WC tempat di dalam WC. Di dalam kamar WC. mandi? Iya. Yang masih beroperasi atau enggak? Masih bagus tapi disekat. Disekat sama. Itu kan memang dibuat Disengaja disekat untuk aktivitas supaya peredam nggak kedengaran. Termasuk jendela ditutup. Ya, jendela semua ditutup-tutup. Jam berapa biasanya, Pak? Terkadang pagi jam 11 sampai jam 5 sore. Menjelang akhir-akhir ini sering biasa lembur sampai pagi, ada seminggu terakhir. Jam 11 sampai jam 5 sore bukannya kampus ramai ya? Iya, kampus ramai, cuma kami dianjurkan untuk jam kerja saja. Kalau malam-malam kan agak bunyi menyimpang, security-nya sering-sering lewat. Kalau bahan-bahannya ya, bahannya beda tempat lagi. Ya, jadi lantai 2 di gudang. di gudang. Jadi kan sebenarnya kalau saya berpikir membayangkan ya Pak, itu sebenarnya butuh untuk mondar-mandir dari lantai 1 ke lantai 2, bawa bahan dan lain sebagainya, itu nggak ada yang curiga sama sekali? Nggak ada yang curiga. Alasannya apa kalau misalnya? Ya mereka pikir kita, karena pernah kita cetak brosur sih, brosur kampus, jadi mereka sambil waktu cetak brosur, kami memang sengaja buka pintu. Jadi sempat karyawan lihat, oh lagi cetak brosur, padahal itu hanya ngetes saja untuk kasih jalan. Setelah itu sudah. Oke, mesin cetaknya itu khusus kah atau seperti apa? Ya itu sebenarnya mesin cetak itu khusus karena tingkat presisinya lebih tinggi, lebih akurat. Cuma sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan alat kayak gitu. Oh, andaikan itu bisa berjalan, kemungkinan tuh 2 hari 3 hari tuh habis bahan itu bisa yang produksi. 40 dos. 40 itu hanya 2 hari 3 hari. 50 triliun itu cuman saja 3 hari. Karena lebih cepat berarti ya? Karena lebih cepat. Kalau tadi 1 minggu dengan alat yang baru ini berapa? Ya palingnya 1 jam. 1 jam aja? 1 jam untuk 200 juta itu tadi. Untuk bahan-bahannya ini, selain tadi alat cetak yang digunakan, ini apa yang dibutuhkan dalam sekali produksi? Mungkin kertasnya seperti apa? Iya, kertasnya kertas khusus. Dia terbuat dari bahan koton. Ya, mungkin bahasa sini kadang orang bilang konstruk apa? konstruk. Ya, untuk bahasa di daerah sini. Tapi kalau bahasa ininya sih dari bahan material koton. Itu di Cina. Ya, semuanya berarti nggak ada di Indonesia ya, bahan-bahan itu semua? Kita pesan di Cina semua. Pesan di Cina semua, termasuk mohon maaf tintanya? Tintanya juga. Tinta khusus juga? UV, magnetiknya, sama watermark. Jadi saya pelajari dulu, baru kami saya pesan. Sekali produksi tadi, untuk itu semua perlu dana berapa? 300 juta. Pak Saruna, dari mana Pak Saruna dapat informasi itu semua, bahan baku dan lain sebagainya, termasuk bagaimana cara mengoperasikan di awal mula ya? Ini informasinya dari siapa? Ya itu belajar sendiri, diajari sama bos. Dari ASS itu tadi? Nah, kamu tolong belajar dulu, mungkin dilihat ke talenta saya. Nah, jadi tolong suruh belajar. Oke. Sudah ada pembicaraan belum nanti setelah ini kan banyak ya dibikin 100.000 pecahan lain atau mungkin mata uang asing, apa itu juga jadi salah satu rencana? Nah, nggak ada. Nggak ada ya? Cuma ini karena baru-baru ada pesanan katanya berapa untuk pilkada. Saya nggak begitu serius untuk menanggapinya karena saya hasilnya tidak sempurna. Miliaran untuk pilkada, itu Pak ASS yang menyampaikan? Kan untuk pesanan dari Andi Ibrahim ya. Oh, Pak Andi Ibrahim. Dan itu sering terjadi pesanan untuk kepentingan pilkada atau? Nah, belum, karena kita mulainya mulai di bulan September. Apa yang kemudian ini dijanjikan sehingga
Pak Saruna ini tertarik untuk bergabung untuk memproduksi uang palsu yang jelas-jelas sudah ilegal. Ya, kami dijanjikan katanya nanti dikasih 1:10. Dijanjikan nanti saya berikan kamu tanah, rumah. Itu siapa yang mengatakan? Pandi Ibrahim. Setiap saya produksi 100 juta dengan bahan saya semua, dengan peralatan serta bahan yang saya tanggung sendiri. Bapak dikasih 10 juta. Sudah dapat berapa? Ya kalau itu kita nggak sampai 12 juta. Baik, terima kasih banyak Pak Saruna atas waktunya. Semoga menjadi pelajaran ya tentunya. Kita temukan fakta selanjutnya untuk mengecek asli dan palsunya uang itu ya. Iya. Timbul semua ini. Iya, jadi ada. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.